Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syekina, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil presentasi kami, yaitu rangkaian penjumlah atau yang biasa dikenal dengan adder dalam dunia teknik digital dan rangkaian pengurang. Next. Oke, untuk materinya, yang pertama ada half adder. Yang terdiri dari, untuk materi kedua ada full adder, yang dimana terdiri dari tabel kebenaran, yang kedua ada Qimet, dan yang ketiga ada aljabar boolean, yang keempat ada gerbang logika, dan yang kelima ada simbol rangkaian. Materi ketiga ada rangkaian adder, rangkaian half adder dan full adder. Yang kelima ada diagram rangkaian adder paralel 3 bit, dan yang keenam ada rangkaian pengurang. Nah, yang di samping adalah berikut nama anggotanya. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu half adder. Next. Half adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binder yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 2 input dan 2 buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan, yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Jadi di half adder ini kita terdiri atas 2 buah input dan juga 2 buah output. Okay, next. Nah, ini yang dimana A dan B-nya itu adalah inputan dan C dan S itu adalah outputannya. Nah, ini kita masuk ke tabel kebenaran. Di sini ada inputan berupa A dan B dan output berupa carry dan sum. Nah, untuk inputan A, di mana ketika A kita beri nilai 0 dan input kita beri nilai 0, maka outputnya untuk di carry berupa 0 dan output di sum berupa 0. Ketika di inputan A kita beri 0 dan di inputan B kita beri 1, maka output di carry itu 1 dan inputan di B itu 0, maka di output carry itu 0 dan output di sum itu 1. Ketika kita beri inputan di A itu 1 dan inputan di B itu 1, maka output carry-nya itu bernilai 1 dan output di sum itu bernilai 0. Nah, dari tabel kebenaran ini sebenarnya mendekati dengan rumus dari penjumlahan biner, yang dimana 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, yang dimana carry-nya itu 0, 0 ditambah 1 sama dengan 0. Itu 0, tapi itu 0 berarti salah, dan bernilai 1 itu benar. Next. Nah, berikut ini adalah simbol dari rangkaian half adder, yang dimana inputannya itu A dan B, dan yang outputnya itu bernilai carry dan sum. Next. Oke, selanjutnya untuk materi full adder akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya nama saya Mairon Saputra, NIM 2020 11142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai full adder. Next. Nah, di sini untuk full adder sendiri terdapat 3 masukan, yaitu dapat dilambangkan dengan A, B, dan C in, lalu keluarannya adalah ada sum dan C out, di mana hasilnya dapat
dilihat pada tabel kebenaran berikut. Next. Nah, untuk selanjutnya ada key maps, di mana key maps ini di sisi vertikal ini ada A dan horizontal adalah B dan C, di mana di sini kita memperhatikan pada hasilnya itu yang minterm. Nah, ini untuk key maps S dan ini key maps C. Dan untuk membacanya, ketika dia bernilai 0, maka ditambahkan dengan bar. Ketika dia bernilai 1, dia tetap saja atau tidak ditambah dengan bar. Next. Nah, ini untuk aljabar boolean S, di mana mintermnya itu ada pada S sama dengan 1, 2, 4, 7. Nah, di sini saya menggunakan tanda petik dikarenakan untuk mengganti bar agar lebih mudah untuk proses pengetikan. Nah, di sini ketika sudah disederhanakan menggunakan aljabar boolean didapatkan A XOR B XOR CI. Dan untuk aljabar boolean untuk CO atau untuk C-nya yaitu didapatkan BCI OR ACI OR AB. Next. Nah, ini adalah gerbang logikanya sendiri. Untuk gerbang logika yang pertama yaitu yang bagian atas ini adalah gerbang logika untuk aljabar boolean yang S, di mana di sini B dan CI di XOR-kan, lalu di XOR-kan lagi dengan A, maka menghasilkan outputan S. Lalu untuk yang kedua ada BCI di N-kan, lalu ada AB di N-kan, lalu AC di N-kan. Setelah itu hasil dari N ketiga N ini di OR-kan, lalu akan menghasilkan input CO. Mohon maaf, maksudnya akan menghasilkan output CO. Next. Nah, ini untuk simbol rangkaian full adder, di mana FA ini adalah full adder, CI, A, B bertindak sebagai input, dan S dan CO bertindak sebagai output. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izin melanjutkan ya. Izin memperkenalkan diri juga. Saya Rafliansyah, NIM 2020-11-53 yang akan mempresentasikan rangkaian adder paralel 2 bit. Next. Nah, rangkaian adder. Dalam rangkaian digital, kita mengenal istilah rangkaian penjumlah atau adder ini. Rangkaian ini merupakan rangkaian dasar dari sistem penjumlahan pada rangkaian digital. Next. Lalu yang kedua ada half adder. Half adder ini merupakan rangkaian penjumlah yang paling sederhana yang dapat dibentuk dengan menggabungkan dua gerbang logika dasar. Contohnya XOR dan AND. Nah, untuk gambarnya ini seperti tertera di PowerPoint di depan gitu. Nah, untuk simbol dari rangkaian half adder ini seperti di depan, yaitu inputnya AB, lalu outputnya seperti itu. Jadi ini adalah simbol dari half adder tersebut. Next. Untuk tabel kebenaran. Nah, tabel kebenarannya juga ini untuk kalau inputnya A 0, B 0, maka akan output dihasilkan 0, 0. Kalau inputnya 01, outputnya juga 01. Tapi kalau inputnya A-nya 1, B-nya 0, outputnya 01. Dan juga inputnya 11, maka outputnya 1 dan juga 0. Nah, ini dipengaruhi oleh gerbang logika dasar tadi. Next. Nah, dari tabel kebenaran di atas ini bisa dilihat bahwa cara kerja dari rangkaian half adder ini menyerupai rumus dasar penjumlahan bilangan biner. Nah, rumusnya ini 0 tambah 0 adalah 0 carry 0, 0 tambah 1 sama dengan 1 carry 0, 1 tambah 1 sama 1 tambah 0 sama dengan 1 carry 0, 1 tambah 1 sama dengan 0 carry 1. Nah, ini membuktikan bahwa tabel kebenaran ini sama dengan rumus dasar penjumlahan biner tersebut. Next.
Nah, karena menyerupai prinsip dasar penjumlahan biner, inilah rangkaian di atas dikatakan sebagai rangkaian penjumlah. Jadi pada rangkaian half adder, penjumlahan ini dilakukan hanya melibatkan carry out atau sisa hasil. Next. Nah, untuk full adder ini menyerupai prinsip dasar penjumlahan biner. Next, bisa materi selanjutnya. Ini yang tadi. Nah, untuk full adder terus. Nah, ini full adder merupakan rangkaian penjumlahan penuh, yang artinya pada rangkaian ini sudah dilibatkan carry in yang merupakan hal penting dalam sebuah penjumlahan. Nah, jadi ada carry out dan juga carry in, sehingga dinamakan full adder, sehingga didapatkan rangkaian penjumlah yang sempurna. Next. Nah, untuk simbol dari full adder seperti di depan simbolnya, bisa next karena ini simbolnya, jadi bisa ingat-ingat aja. Nah, untuk tabel kebenarannya ada seperti di depan. Ketika inputnya dikasih 00, maka akan menghasilkan 00. Kalau inputnya 00, maka CL-nya ini 1, maka waktunya 10. Nah, begitu seterusnya. Seperti tabel kebenaran di depan ini. Next. Nah, kalau tabel kebenaran paralel adder ini kalau atau AB-nya 00, C-in-nya 0, maka sum-nya 0 dan juga C-out-nya 0. Nah, begitu seterusnya mengikuti tabel kebenaran di depan ini. Next. Selanjutnya untuk materi ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Bastantes Tepu. Di sini saya akan menjelaskan materi diagram rangkaian adder 3 paralel. Next. Untuk rangkaian itu kurang lebih seperti ini, yaitu dengan 3 masukannya atau 3 inputannya pada full addernya. Dapat dilihat seperti ini. Next. Pertama itu apa yang dimasukkan adder? Adder adalah suatu rangkaian penjumlahan bilangan atau dua macam yaitu half adder dan full adder. Half adder dapat dilakukan dengan 1 bit data dengan 2 input, kemudian full adder itu disusun dari 2 half adder, dan full adder itu dapat melakukan penjumlahan dari 1 bit data dan dengan 2 input dan 1 carry in-nya, sehingga dapat dengan adanya carry in dan carry out dalam full adder, maka full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan beberapa bit sesuai yang diinginkan. Next. Jenis-jenis adder itu ada 3. Satu ada half adder, full adder, dan paralel. Pada half adder dia menggunakan 1 bit, pada full adder dia menggunakan 3 bit, dan pada paralel adder dia menggunakan 3 bit atau lebih, bisa bercabang. Next. Pertama itu ada parallel adder, adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dengan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung dari jumlah full adder yang diparalelkan. Kalau seperti gambar yang tadi, di situ kita menggunakan 3 buah full adder dengan masukkan 3 bit penjumlahannya. Next. Kemudian apa yang dimasukkan full adder? Full adder itu adalah
rancangan rangkaian logika yang menjumlahkan dua buah konstanta boolean atau bit, yang dimana pada konstanta boolean bit ini itu ada biner 1 dan 0 dengan memperhitungkan carry pada sebelumnya. Pada seperti gambar di bawah ini, yang untuk 2 bit itu dia menggunakan half adder, dan pada 3 bit itu dia menggunakan full adder untuk penjumlahannya. Next. Untuk rangkaian inputannya sama seperti yang tadi. Next. Untuk tabel kebenarannya itu yang pada full adder 3 bit seperti ini. Jadi ada 3 masukan dia, C-in, AB dan C-in-nya. Dan untuk outputnya itu ada sum dan C-out-nya. Yang pada half adder dia itu adalah yang seperti gambar ini 0, 0, 0 sampai 4 ini. Next. Untuk rancangan intuisinya itu kurang lebih rangkaiannya seperti di atas. Kemudian untuk simbolnya itu karena ada tadi full adder ada 3 masukan, jadi seperti simbol ini FA, ABC, dan CP. Dan untuk pengeluaran itu C-in dan S. Dan untuk perhitungan itu kurang lebih seperti ini AB, CP, dan kurang lebih seperti gambar yang di PowerPoint. Jadi setelah kita tadi merangkai ini tadi, maka full adder itu dapat dirumuskan seperti ini dengan S A tambah B per C-in. Dan untuk C-out-nya itu AB tambah A tambah B CP. Dan kemudian pada nanti ini kita buktikan menggunakan peta Karnaugh dan aljabar Boylan. Next. Yang pertama itu ada dengan kita mencari nilai sumnya itu dengan peta Karnaugh. Yaitu petanya kurang lebih seperti yang di samping ini. Terus kemudian kita masukkan nilainya itu, nilai dari sumnya itu 1, 1, 1, dan 1 ada 4. Karena tidak ada yang dia sebaris, jadi nilai loopnya itu diturunkan lagi dengan seperti ini, kurang lebih seperti ini. S sama dengan S aksen tambah B aksen tambah C-in tambah A aksen BCP aksen tambah ABCP tambah ABCP aksen. Setelah itu maka dapat kita turunkan dengan menggunakan hukum distributifnya. Maka dapat seperti ini, aksen tambah B aksen tambah AB CP tambah A aksen B tambah AB CP. Setelah tadi dapat itunya, maka kurang lebih yang tadi kita turunkan seperti ini. Jadi untuk nilai apanya itu nilai dari sumnya itu kurang lebih seperti ini, sama seperti yang tadi seharusnya. Next. Dan untuk C-out-nya itu kemudian kita cari loopnya sama seperti yang tadi, kita cari loopnya 1 dan 1 dan 1 itu ada 4. Karena ada bersebelahan, jadi loopnya bisa kita dapat secara langsung, yaitu C-in AB tambah ACP tambah BCP. Maka dapat sama dengan AB tambah A tambah BCP. Jadi karena sudah dapat itunya, dapat kita bandingkan tadi dengan peta induksi tadi, rencana induksi tadi. Untuk full adder-nya itu untuk full adder-nya dapat secara intuitif tadi seperti ini, dan untuk aljabar Boylan dan peta Karnaugh-nya sama dengan rencana intuitif. Next. Dan kemudian akan dijelaskan oleh Dava. Silakan.
Oke, perkenalkan nama saya Dava Darmatio, NIM 2019-1156. Sekarang kita melanjutkan rancangan dengan peta Karnaugh dan aljabar Boolean. Di sini masih full adder ya, dengan S, A, or X, S sama dengan X, or X, oh iya, S or B, X or CP, dan CN, AB tambah tanda kurung AX or B atau CP. Di sini kita bisa melihat simbol other input A dan B, dan outputnya CN, dan itu simbol half adder. Untuk simbol full adder ada 3 input, ada A, B, dan CP, dan outputnya itu CN dan S. Untuk full adder itu bisa di next. Oke, sekarang dengan pembuktian 3 bit ya. Pembuktian 3 bit full adder juga. Kita ingin menjumlahkan A yaitu 0, B itu 1, dan CP 1 juga. Ditambahkan hasilnya 10. Dengan sama dengan A X S sama dengan A or XB or XCP, dan CN AB tambah A or XB sekurung CP, sama di sebelumnya juga. Dan itu full adder rangkaiannya dengan output 0, 1, dan 1. Rangkaiannya sama ya, half adder dan half adder juga. Dan outputnya itu menjadi N, 1, dan S sama dengan 0. Oke, bisa di next. Oke, sekarang kita masuk rangkaian perangan ya. Bisa dilanjut. Next. Sama seperti rangkaian penjumlahan biner. Pada rangkaian pengurangan biner juga dapat dibagi menjadi half subtractor dan full subtractor. Rangkaian half subtractor merupakan dasar untuk menyusun atau membuat rangkaian full subtractor. Rangkaian half subtractor, rangkaian pengurangan setengah atau half subtractor, merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow-in yang dilebihkan, atau artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna. Dan ini adalah rumus dasar pengurangan biner yang bisa dilakukan oleh half subtractor. Bisa dilanjut. Oke, ini untuk rumus dasar pengurangan biner ya. Poin kalau rumus dasar pengurangan lihat di samping ini gambar kita lihat dalam bentuk tabel kebenaran or truth table. 0 sama dengan 0 baru 0, 1 sama dengan 1 baru 1, 1 sama dengan 1 baru 0, 1 min 1 sama dengan 0 baru 0. Oke, inilah tabel kebenarannya. Input A0 dan B0, 00, dan outputnya ROB juga. Untuk output
Untuk output A0, untuk input A0, B0, 01 dan output ROB nya jadi 1 sama 1, dan selanjutnya juga seperti itu. Bisa belum bisa di next PPT-nya, maaf. Oke. Sekarang jenis-jenis rangkaian subtraktor. Rangkaian subtraktor terdiri dari beberapa jenis ya. Adapun jenis-jenis rangkaian subtraktor adalah yaitu yang pertama rangkaian half subtraktor, yang kedua rangkaian full subtraktor, dan yang ketiga rangkaian paralel subtraktor. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan ya teman-teman semua. Dan tepat dipersilakan. Terima kasih. Izin melanjutkan. Saya Joshua Dunansir, NIM 2010-11146. Selanjutnya ada rangkaian half subtraktor. Nah, pada rangkaian half subtraktor ini adalah rangkaian subtraktor yang paling sederhana. Nah, pada dasarnya rangkaian subtraktor itu dia rangkaian half adder yang dimodifikasi itu dengan menambahkan gerbang NOT. Nah, rangkaian half subtraktor itu bisa dibuat dari gerbang AND, gerbang XOR, dan gerbang NOT. Dan pada rangkaian subtraktor pin B itu berfungsi sebagai borrow, yaitu untuk meminjam bit jika bit yang dikurangi itu lebih kecil dari bit yang dikurangi, bit pengurang. Seperti pada perhitungan matematika pada umumnya, jika bilangan yang dikurangi itu lebih kecil dari bilangan pengurang, maka kita perlu meminjam supaya operasi dapat dijalankan. Rangkaian subtraktor itu memiliki kekurangan, ya, dan adapun kekurangannya itu ya adalah hanya mampu melakukan operasi pengurangan dengan kapasitas 1 bit, dan dia juga belum ada pin-binnya. Namun kekurangan half subtraktor itu akan diatasi oleh rangkaian full subtraktor. Pada rangkaian subtraktor, seperti pada rangkaian full adder pada yang sebelumnya itu, rangkaian subtraktor pin baud itu dihubungkan dengan pin sebelumnya, dan pin bin itu dihubungkan dengan pin baud pada rangkaian berikutnya. Begitulah seterusnya. Nah, pada rangkaian itu dia harus membentuk sebuah rangkaian full subtraktor 1 bit. Untuk membuat rangkaian subtraktor lebih dari 1 bit dapat dilakukan dengan memparalelkan beberapa rangkaian subtraktor. Selanjutnya ada rangkaian paralel subtraktor. Rangkaian paralel subtraktor dibentuk dari rangkaian full subtraktor. Sebuah rangkaian full subtraktor akan membentuk rangkaian pengurang dengan kapasitas 1 bit sama seperti rangkaian paralel adder pada postingan sebelumnya. Dengan menggunakan 4 buah rangkaian subtraktor akan membentuk sebuah rangkaian subtraktor. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.